Sabda TV. Kemudian yang kedua yaitu di dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah. Wa ya'budun, siapa yang beribadah? Orang-orang musyrik, kaum musyrikin, mereka beribadah min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak dapat memudaratkan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula, mereka itu yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, syufa'auna indallah, orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dijadikan sebagai wasilah dan yang akan diminta syafaat. Padahal kalau kita minta syafaat, maka mintalah syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan mereka, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan apa? Tahajud. Setiap malam. Bahkan salatnya begitu panjang, begitu lama, sampai dikatakan kakinya sampai bahkan istrinya Aisyah merasa heran dan merasa kasihan. Lima sana'a dzalika ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Timbul pertanyaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking merasa kasihan. Setiap malam salat, enggak pernah tinggal. Kalau kita tinggal salat enggak pernah bangun. Kebalikannya kalau kita. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, di sebagian malam Nabi salat malam, tahajud. Sebagai apa? Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Yang asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ada kalimat asa dari Allah, itu artinya apa? Wajib. Allah pasti akan memberikan, mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, kedudukan derajat yang terpuji. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan maqaman mahmuda ay asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang akan Allah berikan kepada nabinya pada hari kiamat nanti, li faslil qada, ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar manusia diberikan syafaat dan diputuskan perkaranya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam keadaan yang sangat apa? Yang sangat menyulitkan. Matahari didekatkan dengan kepala manusia yang jaraknya hanya 1 atau 2 mil saja. Seluruh manusia, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, dikumpulkan. Kita tahu manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, ghurla, telanjang baju, enggak pakai sandal, dalam keadaan belum dikhitan. Dan enggak ada orang yang ngelihat orang lain. Semua sibuk dengan urusannya. Semua takut dengan apa yang akan dia hadapi, yang akan dia dapatkan. Semua manusia ingin supaya segera Allah menyelesaikan, sampai semuanya datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Terus turun lagi ke Nabi Ibrahim, terus sampai akhirnya baru Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi SAW yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat bisa langsung memberikan syafaat? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW sujud, tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai dengan puji-pujian yang Nabi SAW belum tahu dengan pujian apa beliau akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sampai baru dikatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kau pasti akan diberi, wasfa' tu syafa', dan berikan syafaat, kau bisa memberikan syafaat. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di antara syarat syafaat itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam
surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi yang bunyinya apa? Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Dan siapakah yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang telah mendapatkan izinnya. Jangankan para wali, jangankan orang-orang yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, syafaatul uzma, tidak memberikan atau tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan baru kemudian bisa memberikan syafaat. Apalagi orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin. Makanya kita kalau minta syafaat bukan kepada mereka, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nabi. Karena milik Allah syafaat itu seluruhnya. Wa ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin yaf'aluna dzalik. Maksudnya apa? Melakukan seperti itu. Melakukan apa? Seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Makanya katakan mutasyabbihin bil musyrikin. Mutasyabbihin maksudnya apa? Bertasyabbuh yaitu menyerupai bil musyrikin, menyerupai kaum musyrikin. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Itu untuk penjelasan dari jawaban pertanyaan yang ke-14.